Dan untuk meningkatkan atau keseriusan pemerintah meningkatkan SDM itu bisa kita lihat sebenarnya dari politik anggaran pemerintah ya. Politik anggaran pemerintah akan memperlihatkan apakah misalnya pendidikan jadi prioritas atau bukan, atau program yang lain dulu, ya kan? Kalau saya melihat sekarang politik anggaran kita belum pro terhadap perkembangan SDM, karena kan biasanya kalau SDM-nya mumpuni, semakin pintar, mereka kan semakin mandiri. Ekonomi itu terjaga. Beban APBN juga mungkin tidak akan selebar subsidi yang banyak selama ini kepada kelas bawah. Artinya, mari menyelesaikan masalah dari hulu, kan begitu ya Kak. Ada satu statement dari Mahatma Gandhi yang kurang lebih menyebutkan education is the most powerful weapon to change almost everything in this world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah banyak hal. Mungkin kita boleh punya opini bahwa punya status sarjana S1, S2, S3 tidak serta-merta membuat kita jadi sukses atau bahagia. Banyak kok misalnya ya yang lulusan SMA misalnya tapi bahagia gitu. Tapi mari kita lihat korelasi dalam konteks ini, misalnya contohnya negara-negara maju, bahwa berpendidikan dan punya kesempatan untuk punya cara berpikir di tingkat tertentu itu membuka peluang lebih banyak, entah itu dari karir, pekerjaan, caranya mendapatkan penghasilan. Nah, bukankah kondisi ini yang butuh kita upayakan dari hulu, dari cara berpikir, sehingga nanti anggaran untuk membantu secara pendapatan, kebutuhan makan bergizi gratis itu dengan sendirinya akan berkurang. Itu yang saya pikir menjadi anomali ketika melihat justru kebijakannya adalah tidak ke sana. Gitu. Satu yang mungkin agak menyedihkan ya Shirley, biaya pendidikan di Indonesia itu mahal sekali. Semakin tahun semakin tinggi, Kak. Tinggi. Jadi Kompas cetak kebetulan juga melakukan beberapa kali survei data kenaikan dari biaya kuliah itu bisa dibilang tidak setara dengan kenaikan pendapatan orang tuanya. Jadi bisa bayangkan hanya untuk mengubah nasib sudah dibebankan oleh biaya kuliah, biaya sekolah yang sangat mahal. Ini memang salah satu yang kita tunggu sih ya, pemerintah harus benar-benar mewujudkan keseriusannya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Karena kalau mau 2045 Indonesia emas kan SDM harus unggul begitu ya. Nah, Shirley, kalau memang pemerintah ingin menjadikan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan, katakanlah begitu, indikator apa yang seharusnya lebih diprioritaskan supaya tidak menyesatkan publik, atau maksudnya membuat publik mengerti bahwa kebahagiaan itu ada korelasinya loh dengan kinerja pemerintah, dengan kebahagiaan, produktivitas masyarakat. Kalau Sherly, kita kembalikan saja pada tujuan kita berbangsa. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan kita berhimpun dari ujung barat sampai ujung timur, ini adalah untuk mengantarkan kita semua sebagai rakyat ke depan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tujuannya adalah merdeka, berdaulat, adil, bersatu, makmur. Jadi ketika kembali ke situ, kita akan punya matriks yang sama dalam melihat apa definisi bahagia kita gitu. Dan dalam hal ini mari kita sesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Pemerintah tentu dengan kebijakannya, masyarakat tentu dengan upayanya. Jadi jangan sampai masyarakat yang memang adalah masyarakat yang nerimo, legowo, bersyukur, generosity Indonesia sampai tahun 2024 itu masih di peringkat 1. Artinya jangan melihat ini sebagai indikator yang serta-merta dijadikan matriks dalam melihat kebahagiaan ketika tatarannya adalah pemerintah, kan gitu. Ketika bicara tentang pemerintah dengan kapasitasnya, maka mari melihat pemerintah punya sedemikian alat yang bisa digunakan untuk mencapai definisi adil, makmur, bersatu, merdeka. Maka beda dengan rakyat yang dalam hal ini mengupayakan kemerdekaannya dengan cara, kita cuma punya 100.000, apa nih yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa melakukan
misalnya menjual sawah untuk sekolah anak-anak kita, jangan lihat itu sebagai standar, itu justru menjadi satu apa ya, wah rakyatnya berusaha sedemikian rupa untuk bisa mencapai tingkat pendidikan tertentu, maka justru itu dilihat sebagai uh, sebuah current condition atau statement bagi para pemangku kebijakan untuk jauh lebih memberikan fasilitas kepada mereka. Karena bahkan kalau rakyat yang sudah fight sedemikian rupa, bayangkan para pelaku UMKM, itu dari jam 2, dari jam 3 pagi mereka sudah bangun, masak, karena paginya sudah mulai berjualan. Indonesia dalam hal ini untuk pekerja keras, itu kelihatan kok. Apalagi mereka yang sebutlah orang-orang Indonesia yang berkuliah di luar negeri, dengan pegangan per bulan yang sangat minimum, mereka bisa bertahan. Mereka fightingnya tinggi, survival mode-nya tinggi. Artinya jangan melihat ini sebagai standar kita dalam bernegara untuk mengukur kebahagiaan.